Pemirsa, kita akan ulas kandasnya langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang akan bergabung bersama kami nanti, dan juga juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid. Selamat sore, Mas Syahrin. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Syahrin, bisa diceritakan sebenarnya seperti apa emosi dari Mas Anies setelah di Jakarta dan kemudian di Jawa Barat tidak maju dua-duanya? Ya, sebenarnya tidak ini ya, Mas Anies tidak emosional atau tidak kecewa atau apa ya, biasa-biasa aja sebenarnya. Yang justru yang disesali adalah bahwa ada perasaan tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga masyarakat di Jakarta, misalnya yang ada di Kampung Bayam, Akuarium, terutama warga yang selama ini menuntut agar program-program yang di era Anies itu ada dikembalikan, seperti KJP Plus, terus KJMU, dan tentunya program-program lainnya. Jadi dari sisi Anies sebenarnya ya itu saja, bahwa ada satu keinginan besar untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, ini relatif tentunya akan lebih mudah dilaksanakan ketika ada wewenang ataupun kewenangan untuk bertugas sebagai gubernur. Namun ya ketika itu tidak, ya artinya bahwa perjuangan Mas Anies tidak di dalam pemerintahan tapi di luar pemerintahan. Jadi itu. Dan yang kedua tentunya hubungannya dengan partai-partai yang sudah mendukung, sudah mendeklarasikan, ya masih baik-baik saja. Dan yang terakhir dengan PDI Perjuangan juga bagus, karena kita tahu bahwa memang hubungan itu terbangun atas kesamaan visi, kesamaan gagasan-gagasan untuk nantinya bila Mas Anies didorong ataupun nantinya mendapatkan mandat untuk bertugas sebagai gubernur di daerah, nah itu ada kesamaan program untuk beberapa hal terkait dengan apa yang menjadi garis-garis program partai. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi Prayitno kan jadi salah satu yang mengunggah bahwa Mas Anies Baswedan akan ke Jawa Barat, dan ternyata semuanya berubah, semuanya di luar dugaan. Nah, kalau Mas Adi sendiri melihat dinamika di PDI Perjuangan dalam mengusung kandidat entah itu di Jawa Barat ataupun Jakarta, seperti apa, Mas Adi? Ya, kalau saya melihat sebenarnya tidak ada titik temu antara PDIP dengan Anies Baswedan, karena apapun Anies dan PDIP ini merupakan dua kutub yang selama ini memang saling berhadapan-hadapan satu sama yang lainnya. Konon kita mendengar Anies itu sebagai salah satu syarat untuk maju di Jakarta, di Jawa Barat dari PDIP harus menjadi kader, tapi Anies justru lebih memilih independen dan tidak mau menjadi bagian dari PDIP. Nah, yang kedua, majunya Anies dari PDIP tentu akan menimbulkan resistensi yang cukup signifikan ya, karena memang begitu banyak elit dan basis konstituen PDIP yang sampai saat ini sepertinya masih belum sepenuhnya menerima Anies sebagai bagian dari mereka. Dua variabel ini yang saya kira paling bisa menjelaskan kenapa pada akhirnya PDIP dan Anies itu gagal bekerja sama di dua pilgub, baik di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Nah, yang paling penting sebenarnya, Mas Wilson, ada kecenderungan bahwa PDIP itu mengusung kandidat mereka dalam sebuah pertarungan politik ya, terutama di provinsi-provinsi besar, karena bagi mereka pilkada itu adalah ajang untuk memuliakan. Ini yang saya kira memang menyebabkan kenapa misalnya PDIP tidak jadi berkoalisi dengan Anies Baswedan. Baik, saya ke Bang Syahrin. Bang Syahrin, sebenarnya apa sih yang Bang Syahrin yang terjadi pada Kamis malam, padahal sebelumnya Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono menyatakan bahwa sudah 95% Anies akan diusung di Jawa Barat, tapi ternyata tidak jadi. Apa yang terjadi pada Kamis malam itu, Bang Syahrin? Ya, baik. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa komunikasi dengan PDI Perjuangan itu betul-betul bicara soal gagasan, soal program, bahkan catatan-catatan dalam ketika nantinya itu memerintah. Jadi satu, tidak ada perbincangan soal harus masuk partai sebagai anggota atau harus memegang KTA berjaket merah, itu tidak ada perbincangan atau pembicaraan soal itu. Sampai dengan teknis-teknis pemenangan pun itu belum sampai ataupun tidak membicarakan soal itu, lebih banyak membicarakan soal gagasan. Sehingga kita tahu bahwa pertemuan dengan
pimpinan PDI Perjuangan justru dihadiahi 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno tentang Megawati dan banyak hal terkait dengan itu yang menjadi ataupun diterima oleh Mas Anies. Jadi itu tidak ada soal syarat harus masuk partai, itu tidak ada sama sekali dalam ataupun menjadi topik perbincangan antara Mas Anies dan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jawa Barat, itu memang ada tawaran itu. Tawaran itu dirasakan ada dan memang terjadi pembicaraan terkait dengan topik itu. Nah, tentunya ini lantas harus dipertimbangkan. Nah, makanya yang pertama disampaikan adalah ya ucapan terima kasih atas kepercayaan PDI Perjuangan terhadap Mas Anies. Dan juga untuk itu maka tentunya harus dipertimbangkan. Nah, pertimbangannya adalah yang justru menjadi pertimbangan besar adalah ketika di Jakarta itu kan aspirasi masyarakat, aspirasi warga itu nyata adanya, bahkan terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah ataupun di tingkat daerah, bahkan sampai dengan di tingkat pusat. Sekitar 4 partai merefleksikan preferensi politik warga untuk kepala daerah di Jakarta dan itu dituangkan menjadi keputusan partai. Nah, di Jawa Barat itu tidak ada. Di Jawa Barat adalah pada hari itu juga di pagi hari ada permintaan oleh pimpinan partai tentunya, dan juga itu tentunya selaras dengan apa yang menjadi harapan yang kita tahu oleh pimpinan partai PDI Perjuangan di tingkat Jawa Barat. Namun karena pertimbangan bahwa panggilan itu tidak terlihat, maka Anies memutuskan untuk tidak maju di pilkada di Jawa Barat. Baik. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Bang Sarin, tadi siang juga Mas Anies sempat menyebutkan ada kemungkinan untuk membentuk partai baru. Apakah ini karena sakit hati dia tidak bisa maju karena tidak punya partai sehingga mau bikin partai baru, Mas Anies? Partai baru itu memang menjadi opsi dari ataupun hal yang akan dipertimbangkan ke depan. Karena kita tahu bahwa Indonesia kan menganut partai politik adalah salah satu pilar demokrasi, dan kita tahu bahwa partai politik adalah lembaga politik yang diakui sebagai bagian dari jalur atau representasi untuk kontestasi politik. Nah, ketika Mas Anies sudah masuk di ranah ini, maka pilihan membentuk partai politik baru itu adalah menjadi opsi yang kami juga melihat bahwa itu penting untuk dilakukan ke depan. Baik, Mas Adi, ini langkah Mas Anies supaya biar tetap eksis sampai dengan 2029 nanti kah, sehingga partai baru akan dibentuk? Ya, saya kira bagus kalau Pak Anies Baswedan pada akhirnya membentuk dan mendirikan partai politik ya. Karena ini adalah yang paling banyak ditunggu oleh publik supaya tak ada tuduhan-tuduhan kalau ada pemilu, ada pilkada, Pak Anies itu hanya mau mendompleng partai politik ya, tanpa harus mau menjadi bagian di dalamnya. Tentu ke depan kita akan menyambut kalau memang Pak Anies ingin bikin partai politik, saya kira ketokohan, popularitas dan nama besarnya pastinya akan memberikan dampak secara signifikan ya terkait dengan pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Saya kira sudah begitu banyak contoh di negara ini, elit-elit yang saya kira berkompetisi itu kalah misalnya, tapi kemudian dia tak lagi mendapatkan tempat yang signifikan di partainya, kemudian keluar untuk mendirikan partai politik. Ada Surya Paloh, ada Wiranto, ada Prabowo Subianto gitu ya, kemudian ada siapa lagi, Wiranto dan seterusnya, termasuk misalnya Pak Fahri Hamzah ketika kalah konflik dengan partainya di PKS juga keluar untuk mendirikan Partai Umat. Amin Rais setelah terlempar dari Partai Amanat Nasional juga mendirikan partai politik sebagai kendaraannya. Saya kira kalau Pak Anies Baswedan serius bikin partai politik, saya kira ke depan akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena apapun kita sudah tahu ambang batas parlemen itu sudah dikurangi, bukan lagi 4%. Jadi partai-partai baru itu di 5 tahun yang akan datang dalam pemilu masih sangat mungkin untuk menjadi bagian dari kekuatan politik, terutama untuk lolos di parlemen. Baik, tapi secara administrasi mungkin Mas Anies bisa melengkapi untuk pembentukan partai baru. Tapi kan kalau kita lihat tadi partai-partai bentukan yang oleh orang-orang yang tanda kutip sakit hati ini tidak semuanya bisa segera eksis, khususnya di dunia legislatif dan juga pemerintahan. Kalau menurut Mas Adi, apakah memang masanya Mas Anies cukup banyak untuk kemudian nanti partai yang akan dibentuk Mas Anies ini bisa sukses? Kalau kita melihat ya elektabilitas Anies atau perolehan suara Anies dalam Pilpres itu kan 26%. Saya kira angka yang cukup signifikan. Kalau didiskon separuhnya saja,
itu kan kurang lebih sekitar 13% yang masih bisa diolah oleh Anies Baswedan. Kalau pun toh didiskon 80%, saya kira para pendukung dan pemilih Anies di Pilpres itu masih tersisa sekitar 5-6%. Saya kira ini adalah bekal yang sangat cukup ya bagi Anies, dan kalau betul ingin bikin partai politik untuk menjadi bagian penting dalam demokrasi kita ke depan. Karena memang harus diakui Mas Wilson, rasa-rasanya untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, secara prinsip kalau ingin maju di Pilpres, di Pilkada, yang menentukan itu adalah elit partai, bukan yang lainnya. Baik, baik. Saya ke Bang Sarin. Bang Sarin, bocoran dong, habis ini berarti Anies kegiatannya apa? Ya, kalau Anies kan kegiatannya banyak ya. Setiap hari padat, karena kita tahu bahwa agenda Anies ini adalah memperjuangkan keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan ya itu terus dikerjakan setiap hari. Nah, oleh karenanya kami melihat bahwa apalagi sudah ada tadi opsi-opsi yang akan dibangun ke depan. Ini lebih padat lagi. Nah, untuk itu maka semua ini kan didasarkan pada kami satu melihat bahwa ya ini adalah politik tentunya akan sangat padat, karena ini adalah taruhlah maraton selama 5 tahun ke depan. Baik. Kalaupun nanti menjadi partai politik, berarti kan ada kewajiban membangun infrastruktur partai, ada kewajiban membangun kaderisasi partai, mempersiapkan banyak hal tentunya untuk itu. Jadi baik, kami melihat bahwa Anies tidak akan kekurangan agenda, tidak akan kehilangan, justru semakin padat. Ini adalah permulaan bagi Anies yang membangun perjuangan politiknya secara organisatorik. baik. Bang Sarin, target partainya Mas Anies diumumkan ke publik tahun berapa? Ya, kita belum merumuskan sampai sejauh itu, tapi nampaknya tidak akan lama lagi. Oke, baik. Kita akan tunggu bersama seperti apa pertarungan di Pilkada serentak 2024 dan seperti apa nanti partai yang akan dibentuk Anies Baswedan untuk bisa ikut di pesta politik 2029 nanti. Terima kasih atas waktunya Bang Sarin dan juga Mas Adi Praetno. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu. Ya.